Zizny, dari yang tadinya udah nyimpen sarung tangan di lemari dan siap leha-leha menikmati masa pensiun, tiba-tiba malah balik ke lapangan untuk jaga gawang Barcelona. Dari kiper darurat, sekarang malah jadi pilihan utama. Ini cerita absurd yang mungkin gak ada di skrip hidupnya Zizny. Tapi ya begitulah sepak bola, penuh dengan plot twist. Gimana bisa kiper cadangan jadi raja di bawah Mister? Gasken, kita kupas tuntas. Namun, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Ya, sosok Zizny belakangan ini mulai rajin menghiasi starting 11 Barcelona. Siapa sangka, kiper yang dahulu didatangkan sebagai opsi darurat, kini menjadi sosok nomor 1 di bawah Mister gawang El Blaugrana. Pada bulan Oktober 2024, Zizny membuat kejutan dengan bergabung dengan Barcelona setelah Marc-André ter Stegen mengalami cedera yang cukup serius. Apoyo, algo se rompe. Mientras todos piensan que el golpe ha podido ser. Keputusan ini tentu saja menarik perhatian banyak penggemar. Mengingat Zizny sebelumnya mengumumkan pensiun pada Agustus 2024. Namun, situasi darurat membuatnya keluar dari masa pensiun untuk mengisi posisi yang kosong di lini belakang Barcelona. Awalnya Zizny hanya jadi opsi cadangan di skuad Barcelona, karena pada saat itu, pelatih Hansi Flick lebih memilih Iñaki Peña selaku palang pintu Barcelona. Namun belakangan ini situasi itu mulai terbalik. Zizny yang semula lebih banyak duduk di bangku cadangan, kini lebih banyak menjadi starter di bawah Mister gawang. Sementara, Peña kini lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pelatih Hansi Flick tidak butuh waktu lama untuk memilih Zizny sebagai kiper utamanya. Pengalaman luas yang dimilikinya menjadi alasan utama mengapa Flick lebih memilihnya dibandingkan Iñaki Peña. Meski Peña juga merupakan pilihan yang solid, Hansi Flick menilai bahwa Zizny lebih mampu menghadapi tekanan dalam pertandingan penting, terutama saat menghadapi tim-tim besar seperti Real Sociedad, Celta Vigo, dan Atletico Madrid. Keputusan ini bukan hanya didasarkan pada performa di lapangan, tetapi juga pada aspek kepemimpinan dan komunikasi yang dimiliki Zizny. Dalam tim yang relatif muda seperti Barcelona, pengalaman seorang kiper veteran sangat dibutuhkan untuk mengarungi kompetisi yang ketat. Zizny dikenal sebagai sosok yang vokal di lapangan, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa pelatih memilihnya. Dengan usianya yang sudah menginjak 34 tahun, ia tetap tenang dalam situasi tekanan tinggi, memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya di lini belakang. Kepemimpinan Zizny diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas pertahanan Barcelona. Dalam pertandingan debutnya pada 4 Januari 2025, Zizny tampil gemilang saat Barcelona mengalahkan UD Barbastro dengan skor 4-0 di Copa del Rey. Keberhasilannya di laga tersebut menjadi sinyal positif bagi tim dan penggemar, serta membuktikan bahwa kehadirannya bisa memberikan dampak langsung. Ia juga tampil sebagai starter dalam pertandingan Supercopa de España melawan Atletico Bilbao dan Real Madrid. Zizny adalah pilihan utama kami saat ini. Pengalaman yang sangat berharga dalam menghadapi situasi-situasi krusial di lapangan, ungkap Hansi Flick. Meski awalnya Zizny berstatus kiper cadangan, performanya yang konsisten membuatnya menjadi pilihan utama dalam waktu singkat. Flick menyadari bahwa meski Iñaki Peña memiliki potensi,
Szczesny memiliki keunggulan dalam menghadapi momen-momen penting yang dapat menentukan hasil pertandingan. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pelatih. Szczesny juga menunjukkan kemampuannya dalam mengantisipasi bola-bola silang dan menegaskan kehadirannya di area penalti. Hal ini menjadi salah satu aspek yang diinginkan oleh pelatih. Mengingat Barcelona sering kali menghadapi situasi di mana kehadiran kiper sangat dibutuhkan untuk menghalau serangan lawan. Keterampilan ini menjadi salah satu senjata utama Szczesny dalam menghadapi tim-tim besar. Selain itu, gaya bermain Szczesny yang lebih berani dengan bola di kakinya menjadi nilai tambah. Ia lebih suka mengambil resiko dibandingkan Pena yang lebih berhati-hati. Ini menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan keuntungan bagi Barcelona saat mencoba membangun serangan dari belakang. Kontrak Szczesny bersama Barcelona berlaku hingga 30 Juni 2025. Dan ini menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuannya di level tertinggi. Meskipun ada tekanan besar yang dihadapi, Szczesny siap menghadapi tantangan yang ada. Keberhasilannya di Barcelona bisa menjadi langkah penting untuk karirnya setelah kembali dari pensiun. Dengan situasi yang terus berkembang, Szczesny diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Keberadaannya di Barcelona bukan hanya soal performa di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa membimbing pemain muda lainnya. Ini adalah kesempatan bagi Szczesny untuk meninggalkan jejak yang lebih dalam di dunia sepak bola. Secara keseluruhan, kehadiran Szczesny di Barcelona merupakan langkah strategis yang diambil oleh pelatih Hansi Flick. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, Szczesny diharapkan bisa membantu Barcelona meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa. Szczesny ini kayak mantan yang udah move on, tapi tiba-tiba ditarik balik ke hubungan lama. Udah pensiun, sekarang malah jadi tembok utama Barcelona. Apakah ini bakal jadi kisah panjang atau cuman sekedar numpang lewat sebelum dia pensiun lagi? Atau malah bakal bawa Barcelona juara? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.